Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Widantoro, NRP 10311910000052 dari Departemen Teknik Elektro Otomasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu proyek untuk mata kuliah Bengkel Elektronika dengan dosen pengampu Bapak Joko Priambodo STMT. Nah, di sini saya sudah membuat prototipe untuk tugas saya, yaitu sebuah rangkaian untuk pemadam kebakaran, di mana di sini ada kotak kecil saya ibaratkan sebagai rumah yang ada dua sensor, yaitu sensor api dan sensor asap. Untuk yang bagian bertumpuk ini adalah rangkaiannya, di mana ada trafo untuk penurun tegangan dari tegangan PLN 220 volt menjadi 12 volt. Kemudian yang paling bawah adalah rangkaian power supply untuk menyarahkan arus yang semula masih AC menjadi DC. Kemudian yang bagian tengah adalah rangkaian logikanya, yaitu ada dua gerbang logika, NOT dan OR. Yang paling atas adalah rangkaian PWM. Untuk video tentang percobaannya, kita lihat untuk video selanjutnya. Ini adalah rangkaian termin 1 power supply yang sudah saya buat pada Proteus. Untuk sumbernya saya menggunakan Vesen sebagai simulasi tegangan PLN 220 volt satu fasa masuk ke dalam trafo untuk diturunkan tegangannya atau di step down kan. Nah, tegangannya turun. Setelah turun, karena yang diminta adalah outputnya 12 volt, saya turunkan ke sekitar 12 volt. Nah, masuk ke dalam dioda bridge. Karena outputannya yang diminta adalah arus DC, maka harus disearahkan. Nah, arus yang keluar dari trafo ini masih AC. Nah, untuk menyarahkannya kita membutuhkan rangkaian penyarah, yaitu saya menggunakan dioda bridge. Nah, setelah disearahkan menjadi DC, namun DC-nya ini masih belum murni, masih ada noise-nya. Saya menggunakan kapasitor sebagai filternya agar dia lebih halus lagi mendekati DC murni. Di sini saya tambahkan rangkaian indikator sebagai bahwa nanti rangkaiannya bekerja atau tidak. Jadi saya menggunakan LED sebagai indikatornya. Kemudian untuk mengamankan tegangan agar tidak lebih dari 12 volt, maka saya menggunakan regulator 7812, di mana outputannya nanti tidak akan melebihi 12 volt. Selanjutnya, karena arus yang keluar dari regulator 7812 ini maksimal hanya 1 ampere dan kebutuhan yang digunakan adalah 5 ampere, jadi saya menambahkan transistor di sini sebagai penguat arus pada rangkaian. Oke, untuk melihat perbedaannya kita bisa nyalakan simulasinya. Nah, di sini akan keluar seperti ini. Nah, yang atas ini adalah yang bagian A, ini adalah arus yang keluar dari trafo yang masih belum masuk ke dioda bridge, jadi dia masih arusnya AC. Nah, setelah keluar dari dioda bridge dan difilter oleh kapasitor, maka dia sudah DC dan sudah lumayan halus, tidak tinggi, tidak terlalu ada noise-nya. Nah, setelah keluar dari outputan paling terakhir di bagian belakang sini, yang paling merah, nah ini adalah output keluaran terakhir dari rangkaian ini, jadi mendekati DC murni. Dan terlihat outputannya adalah 11,7 volt, mendekati 12 volt. Ini adalah gambar rangkaian secara nyata yang saya buat pada PCB untuk power supply. Yang biru ini adalah pin screw untuk sambungan kabel input dan outputnya. Kemudian ada pin header female untuk menancapkan dioda bridge, ada saklar, ada resistor, ada LED indikator, kemudian ada kapasitor, yang bagian atas ada transistor BD139 dan yang bawah adalah MOSFET IRF 540. Ini adalah rangkaian termin 2, yaitu membuat rangkaian PWM, Pulse Width Modulation, atau pengatur lebar pulsa, di mana saya menggunakan IC NE555 sebagai IC-nya. Kemudian
Untuk tegangan inputnya saya menggunakan ini tools dari Proteus, yaitu DC generator. Saya set 12 volt. Saya set 12 volt. Kemudian pada bagian IC untuk tegangannya disambungkan ke bagian input ini tegangan. Jadi ini ground ke ground, VCC ke VCC. Selanjutnya untuk pin 2 dan pin 6 yaitu trigger dan threshold-nya disambungkan ke bagian pengatur lebar pulsa. Yaitu ada pengatur lebar pulsa itu ada potensio, ada 2 dioda yang diatur sedemikian rupa. Selanjutnya ada current voltage yang diberi potensio, kemudian disambungkan pada ground, dan R ini adalah reset yang langsung disambungkan pada VCC. Nah, ini berguna agar tidak ada jeda pada saat IC dinyalakan. Jadi kalau resetnya ini bernilai positif atau mendapat trigger terus, maka tidak akan ada jeda pada rangkaiannya nanti, outputnya nanti. Selanjutnya untuk outputnya bagian key ini disambungkan ke resistor, kemudian ke transistor untuk memutar beban. Di sini saya menggunakan motor DC yang diberi dioda agar tidak ada arus balik dari motor DC. Selanjutnya yang terakhir ada DC, ini adalah discharge, di mana discharge ini berguna untuk membuang tegangan. Ketika muatan pada kapasitor C1 ini sudah melebihi 2/3 dari VCC, yaitu 12, berarti 2/3 lebih dari 8 volt, maka transistor yang berada dalam IC NE55 ini akan membuang muatan output dari discharge ini, dibuang lewat discharge melalui pin 7 hingga 1/3 VCC, yaitu 4 volt. Nah, pada saat fase mengisi muatan, output pada pin 3 ini akan memberikan sinyal high, sedangkan pada fase membuang muatan output akan memberikan sinyal low. Nah, untuk mengatur cepat lambatnya pengisian muatan, kita tinggal mengatur tuas pada potensiometer. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba simulasikan. Nah, ini gambar sinyal yang keluar. Coba kita atur potensionya. Nah, dia akan berubah sesuai dengan potensio yang kita atur. Jadi misal dilebarkan atau dikecilkan lebar pulsanya. Seperti itu. Ini adalah rangkaian termin 2 yang saya buat di PCB. Yang biru adalah pin screw untuk konektor ke termin 1 maupun ke termin 3. Kemudian ada elko, ada IC NE555, kemudian ada 2 buah transistor, ada 3 buah dioda 1 ampere, ada potensio 50 kilo ohm, kemudian ada MOSFET IRF 540. Ini rangkaian termin 3 yang sudah saya buat untuk disimulasikan pada Proteus. Di sini untuk sumber tegangannya menggunakan baterai 12 volt. Terus ada regulator 7805 di sini. Nah, kenapa ada regulator 7805? Karena tegangan maksimal dari gerbang logika NOT dan OR adalah 5 volt. Maka dari itu tegangannya harus diturunkan dari 12 volt menjadi 5 volt. Kemudian ada 2 switch di sini yang saya umpamakan sebagai sensor. Perumpamaan sebagai sensornya untuk logika 1 dan 0-nya. Kemudian ada 2 gerbang logika sama seperti tabel kebenaran yang sudah saya buat. Dan ada motor DC di sini. Untuk rangkaian aslinya nanti menggunakan pompa DC untuk memompa air untuk memadamkan api, dan di sini ada buzzer sebagai bunyi peringatan. Nah, cara kerjanya adalah ketika ada mendeteksi asap,
dia akan menyalakan buzzer. Tapi motor masih belum menyala untuk memompa air karena masih hanya ada asapnya. Kemudian ketika ada api, pasti akan ada asapnya. Nah, nanti motornya akan bekerja dan buzzernya akan menyala. Seperti itu untuk cara kerjanya. Dan kenapa di sini saya menggunakan gerbang NOT? Karena ternyata sensor asap dan api ini ketika dia keadaan ready atau steady, dia ternyata pada outputnya itu bernilai 1, bukan bernilai 0. Maka dari itu saya menggunakan gerbang NOT untuk membalikkan logikanya. Jadi ketika dia tidak mendeteksi apa-apa, malah dia sifatnya high atau 1. Setelah dia mendeteksi indikator misal asap atau api, dia akan bernilai 0. Maka dari itu saya menambahkan gerbang NOT pada bagian awal sebelum inputnya. Untuk rangkaiannya seperti ini, untuk kita coba simulasikan. Nah, kita coba ketika ada asap, apakah respon dari rangkaian tersebut? Dia akan menyalakan buzzer tapi motornya masih belum menyala. Nah, ketika ada api, motornya ikut menyala dan buzzernya juga menyala. Berarti menandakan bahwa adanya api dalam sebuah ruangan tersebut yang terdeteksi oleh kedua sensor ini, dan dia akan menggerakkan pompa DC untuk memadamkan api. Ya, ini adalah contoh simulasinya. Ini adalah rangkaian termin 3 yang saya cetak di PCB. Yang biru adalah pin screw untuk konektor. Ada IC regulator 7405. Kemudian ada 2 buah pin header male untuk nanti disambungkan ke sensornya. Yang bagian atas adalah untuk sensor asap dan bagian bawah adalah untuk sensor api. IC yang kanan adalah IC NOT yang dengan seri 7404. Yang kiri adalah IC OR dengan seri 7432. Ada dua buah resistor ukuran 1K, ada 2 buah transistor BD139, ada buzzer 5 volt, ada jumper di bagian belakang. Saya menambahkan jumper di sini untuk memilih outputan pada motor DC atau pompa DC nanti bisa menggunakan 5 volt atau 12 volt tergantung dengan pompa DC yang digunakan. Ini adalah prototipe yang sudah saya buat. Ini adalah alat untuk pendeteksi kebakaran di mana ada 2 sensor, yaitu sensor api dan sensor asap. Ini ada pada air sebagai perumpamaan tandon, dan di sini ada motor DC untuk memompa airnya. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini. Yang paling bawah adalah termin 1 yaitu power supply, di mana dia merubah arus dari trafo yang masih AC menjadi DC. Selanjutnya yang bagian tengah adalah termin 3 yaitu rangkaian kontrolernya. Ada 2 rangkaian logika, ada gerbang logika 2 yaitu NOT dan OR. Sedangkan yang paling atas adalah rangkaian PWM untuk mengatur PWM dari motor DC-nya. Sekarang kita coba bagaimana cara kerja dari rangkaian tersebut. Kita nyalakan dulu. Nah, di sini saya menggunakan korek api sebagai indikator api, menyalakan seperti ini, dan ketika cuma gas nanti saya pencet seperti ini aja, tidak ada apinya. Sekarang kita coba ketika dia mendeteksi gas saja tidak ada api, bagaimana respon dari rangkaiannya, apakah dia akan menyalakan buzzer atau dua-duanya nyala. Kita coba. Nah, ketika saya berikan gas dari korek api ini, dia merespon dan menyalakan buzzernya. Berarti rangkaian untuk logika yang pertama, kondisi yang pertama sudah benar. Selanjutnya kita coba untuk menyalakan api. Apakah dia akan memompa air dan menyalakan buzzer? Kita coba. Nah, dia menyalakan buzzer
dan mengalirkan air dari tandon untuk mematikan api. Berarti rangkaiannya sudah benar. Ya, sekian percobaan prototipe dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.